What's going bros, this is John Balls here. Selamat datang ke Waktu Belajar John Balls bersama saya, John Balls biasa, bukan Dr. John Balls. Hari kita membahas manfaat gaming. Tanpa basa-basi, langsung saja, let's go! John Balls here. Banyak orang tua di luar sana yang selalu melarang anaknya untuk bermain game. Nah, jangan main game terus, nanti kamu jadi bodoh. Nah, belajar, jangan main game terus. Nah, game bisa membuat kamu kanker. Well, sebetulnya selain beberapa negativitas game juga ada positifnya. Hari ini saya akan bahas 10 manfaat game untuk otak. So, yang pertama, mengasah otak. Dalam permainan game pastinya dibutuhkan logika dan strategi tinggi untuk bisa memenangkan game itu. Bahkan game seperti Tetris pun ada turnamennya, karena emang Tetris dimainkan sama orang-orang pintar malah biasanya. Saya nggak bisa. Untuk menyelesaikan setiap level atau misi dalam game kita membutuhkan logika atau strategi yang baik. Itu mengapa biasanya para gamers mempunyai logika dan cara berpikir di luar nalar orang-orang biasa. Contohnya dalam game Pokemon, baru awal mulai permainan saja kita sudah dilatih untuk membuat keputusan. Kita disuruh memilih antara Bulbasaur, Charmander, dan Squirtle. Yap, kalian pasti akan kesulitan kan memilih 3 Pokemon ini, maksudnya lihat. Kalian bisa langsung pilih sekarang? Tidak. Dan waktu itu kita pasti masih kecil pas kita main Pokemon dan disuruh pilih ini. Makanya sekarang saya jago membuat keputusan. Oke. Yang kedua adalah mengembangkan otak kanan. Seperti yang kita tahu, otak kanan adalah otak yang mengatur kreativitas. Dengan bermain game, kita bisa lebih melatih kreativitas kita. Kemampuan menyusun strategi dan penggambaran akan dilatih pada game. Dan makin sering kita bermain game dan melatih strategi itu, maka otak kanan dan kreativitas kita akan meningkat. Bayangkan, jika kamu aplikasikan strategi game kamu di luar, di dunia asli, kalian bisa menghasilkan ide-ide yang lebih menarik dan out of the box dibanding teman-teman kalian yang jarang bermain game. Seperti misalnya kalian kehabisan nyawa di dunia nyata, kalian tiba-tiba menebas semak-semak seperti game Zelda. Tidak, bukan seperti itu. Contohnya adalah ada beberapa hal di dalam game yang saya belum pernah pelajari di luar sana. Hal-hal seperti denyut jantung dan pernafasan, itu hal yang saya pelajari atau orang-orang lain pelajari di kedokteran. Tetapi pada saat saya masih kecil, saya bermain game di mana kita diajarkan seseorang itu mempunyai denyut jantung yang semakin tinggi denyut jantung atau semakin rendah denyut jantung, dia akan mengindikasikan pemain kita ada yang salah. Entah dia sakit, entah dia hampir mati. Dan itu baru dipelajari di kedokteran. Jadi saya udah belajar duluan sebelum teman-teman saya. Karena apa? Karena game. Itu sekitar umur 8 tahun. Yang ketiga adalah menghilangkan stres. Harusnya bermain game adalah sesuatu yang menyenangkan. Kalian bisa bayangkan, kalian sudah capek-capek bekerja atau sekolah dan pulang kalian bermain game. Dari sekolah dan bekerja yang sangat menjenuhkan, kalian menemukan game yang menyenangkan. Pada saat kita stres, otak kita akan mengeluarkan endorfin biar stresnya turun. Dengan bermain game, endorfin yang dirangsang jauh lebih tinggi. Dan pada saat endorfin yang dihasilkan lebih tinggi, maka stres kita akan hilang dan kita akan senang lagi. Have fun, go mad, bruh. Have fun, go mad, what I say. Yang keempat adalah melatih kerja sama tim. Game-game multiplayer dan game-game online yang kita mainkan bersama pastinya akan mensyaratkan kerja sama tim. Kerja sama tim atau team building, team bonding, dan lain-lain tidak hanya dilatih pada saat kita bekerja, tetapi juga bermain game. Makanya biasanya orang-orang yang bermain game mempunyai kerja sama tim yang lebih baik. Kecuali kalau kamu toxic gaming kayak bahasan sebelumnya, game tidak seru kalau dinikmati sendiri. Ya, kalau main game sendiri, Tetris, pasti main game yang bersama-sama dengan teman dan keluarga akan lebih menyenangkan. Jadi ya bermainlah bersama-sama. Berbagi ya, kadang-kadang orang tua kalian marah karena kalian gak mau berbagi dengan adik kalian. Is that me when I was kid?
Yang kelima adalah melatih kemampuan bahasa asing. Banyaknya game dari Amerika dan dari Jepang akan melatih kita untuk berbicara bahasa mereka. Karena biasanya pasti dibuat dengan bahasa mereka. Nggak mungkin tiba-tiba ada game Pokemon, kita nyalain Game Boy, terus Profesor Oaknya bilang, silakan pilih mau kodok, kura-kura, atau kadal. Tidak. Pasti mereka pakai bahasa Inggris. Dan mungkin bahasa Jepang. Jadi kadang-kadang anak-anak yang bermain game mengerti dan mempelajari vocabulary bahasa Inggris lebih banyak daripada anak-anak yang tidak bermain game. Ya kecuali kalau teman lo ternyata orang tuanya blasteran, ya lo mau ngomong apa? Main game juga percuma. Yang keenam adalah melatih kesabaran. Biasanya, orang-orang yang bermain game mempunyai mental yang lebih kuat karena di dalam game pasti ada kekalahan. Dan terkadang, untuk mencapai sebuah level yang lebih tinggi, kita akan memerlukan proses di mana tidak bisa langsung naik ke atas. Itu mengapa proses itu akan melatih kesabaran dan mental kita agar menjadi lebih kuat lagi. Yang ketujuh adalah menghasilkan uang. Benar sekali, game zaman sekarang bisa menghasilkan uang. Mau kalian bermain kompetitif atau mau kalian menjadi streamer di YouTube atau Twitch yang menghibur orang dan membuat video sehingga orang-orang membayarmu. Well, kompetitif akan kalian peroleh dengan cara yang agak lebih berat karena kalian membutuhkan mental yang sangat kuat. Ya, nggak percaya menghasilkan uang? Game menghasilkan uang. Yep, national champ here, bro. Let's go. Yang ke-8 adalah membangun sifat optimis. Untuk memenangkan atau mencapai tujuan di sebuah game pasti tidak mudah. Untuk menamatkan cerita-cerita dari game, kalian membutuhkan sebuah kegigihan karena tidak akan mudah dan pasti kalian akan kalah terus. Sikap positif kalian yang terus-menerus mencoba akan menaikkan sifat optimis. Atau kalau kalian sudah punya sifat optimis duluan ya, tapi biasanya anak kecil nggak langsung punya sifat optimis sih, karena pasti pertama kali coba game kalah pasti nangis dan gak suka. Tapi lama kelamaan dia akan gigih dan selalu mencoba sehingga sifat optimis itu terbangun. Jika kamu kalah pastinya kan awal-awal pasti kalah, tapi terus mencoba, itulah yang meningkatkan sifat optimis. Well, tergantung stresornya sih, kadang ada yang optimis, ada yang rage quit. Yang ke-9 adalah menambah teman. Menambah teman. Permainan dimanapun akan menambah teman. We fight together, we play together, we lose together, we win together. Itulah. Game pasti kalian akan menambah teman. Kalau kalian positif ya. Kalau kalian marah-marah terus siapa sih mau teman sama kalian? Game-game online seperti MMORPG di mana kita harus mengalahkan monster yang lebih kuat, tidak mungkin kita kalahkan sendiri. Seperti dunia nyata, kita mengerjakan hal-hal berat tidak mungkin sendiri. Game mengajari hal-hal tentang persahabatan dan pertemanan. Nggak cuma game sih, anime juga, kartun juga. Oleh karena itu kamu harus bekerja sama dengan baik untuk memenangkan setiap gamenya. Dan yang terakhir yang sudah berapa kali kita singgung tadi adalah memperkuat mental kita. Positive mental attitude. Dengan banyaknya game yang kamu mainkan, tanpa sadar mental kamu akan terlatih. Seperti mengikuti terapi mental, kalian akan memiliki mental yang lebih kuat dengan bermain game. Kamu akan jadi orang yang tidak banyak ngomong, dan akan bisa memecahkan masalah dengan santai. Semua itu terlatih dari game-game yang kamu mainkan dan tergantung juga sih genre gamenya. Genre game? Apa genre game? Jadi memang game itu berbeda-beda dan setiap genre game mempunyai efek-efek yang berbeda pada otak kita. Apa itu? Kita akan bahas tentang genre game di pertemuan waktu belajar John Bow selanjutnya. Jadi hari ini sudah segitu dulu. Thank you bro for watching. Jangan lupa buat subscribe, like, share, click and ring the bell. I'm a bros. Let's go.